Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian perang Bani Mustaliq. Kejadian ini terjadi pada pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, dan menunjukkan bahwa ketika suku Yahudi Bani Mustaliq ingin menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Namun ternyata kabar tersebut terdengar oleh kaum muslimin, sehingga Rasulullah beserta para sahabatnya, sebelum kaum Yahudi Bani Mustaliq menyerang, maka Rasulullah beserta sahabatnya menyerang. Dan ini kejadiannya di tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Singkat cerita, perang ini melibatkan seluruh umat Islam, termasuk kaum munafik pada waktu itu. Tapi yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang munafik adalah niatnya. Ketika orang mukmin, kaum muslimin, orang-orang beriman itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang munafik dia berniat memerangi hanya untuk mencari harta rampasan perang saja. Singkat cerita, menanglah kaum muslimin beserta sahabatnya, Rasulullah beserta sahabatnya, kemudian perjalanan pulang. Nah, di tengah perjalanan terjadi satu perkelahian antara kaum orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansor. Nah, ketika terjadi perkelahian, satu orang dari Muhajirin dan satu orang dari Ansor ini kemudian dikembangkan ya. Kemudian dibesar-besarkanlah kejadian ini oleh orang-orang munafik ya, orang-orang Ansor. Dalam hal ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dari kejadian ini kaum Muhajirin dan Ansor ini saling mencela ya, kemudian saling berkelahi. Hingga kemudian Rasulullah pada waktu itu memerintahkan sahabatnya untuk terus berjalan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi pertikaian di antara mereka. Singkat cerita, mereka berjalan hingga mereka kelelahan dan beristirahat. Nah, setelah itu terjadilah apa yang disebut dengan hadithul ifki atau berita bohong. Nah, suatu ketika istirahat itu, Rasulullah beserta para sahabatnya bersinggah di suatu tempat. Nah, Aisyah, istri Rasulullah, ketinggalan kalungnya waktu itu, terjatuh, kemudian ingin mencarinya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha keluar dan mencari kalungnya. Namun setelah Aisyah kembali ke tempat rombongan, ternyata rombongan tersebut sudah pergi. Hingga kemudian Aisyah tertinggal oleh rombongan Rasulullah. Nah, dalam kondisi seperti itu, Aisyah mengira bahwasanya rombongan itu akan kembali. Hingga kemudian Aisyah menunggu. Namun tak lama kemudian ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal datang ke sana dan mendapati istri Rasulullah, Aisyah, sedang berdiam diri sendiri. Akhirnya sahabat Rasul ini, Sofwan bin Mu'attal ini, memberikan tumpangan ya, tanpa berbicara sedikit pun. Memberikan tumpangan kepada Aisyah, sedangkan Sofwan sendiri berjalan di depannya sambil kemudian menuntun untanya. Sampai kemudian sampailah di Madinah. Nah, para sahabat Rasulullah tidak mengetahui bahwasanya Aisyah ini tertinggal. Karena biasanya Aisyah ini atau istri-istri Rasulullah yang dibawa ke medan perang, yaitu dibawa dalam sebuah tanduk dan tertutup gitu ya. Jadi ketika para sahabat yang memanggul gitu ya, atau yang membawa tanduk itu ya, tidak mengetahui, dikiranya Aisyah itu sudah ada di dalam. Namun ternyata ketika sudah sampai Madinah, ternyata Aisyah tidak ada di situ. Rasulullah kaget, ini kemana Aisyah? Hingga kemudian datanglah beberapa waktu kemudian
datanglah Sofwan bin Mu'attal bersama Aisyah, ya, dan di sanalah orang-orang munafik menebar kebohongan atau menebar fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha telah berselingkuh atau melakukan zina bersama sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Nah, dari sini sebenarnya Aisyah tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Hingga kemudian Aisyah ya biasa aja, tapi Aisyah mengalami satu sikap yang berbeda dari Rasulullah. Jadi yang biasanya Rasulullah ceria bersama Aisyah, tiba-tiba Rasulullah diam. Hingga kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, ada apa ini? Kau tidak biasanya bersikap seperti ini." Hingga kemudian Aisyah pun mendengar kabar itu dari sahabiah yang lain. "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak tahu pembicaraan orang-orang masyarakat Madinah tentang dirimu? Apa itu? Orang-orang mengira kamu telah melakukan perzinahan. Apakah benar orang-orang mengira seperti itu?" Iya, dan ini sudah tersebar banget gitu. Akhirnya singkat cerita, Aisyah merasa terpukul, Aisyah merasa sedih, ya, dan kemudian Aisyah mulai mengurung diri. Hingga kemudian Aisyah pulang ke rumah ayahnya, Abu Bakar, ayahnya Aisyah, dan kemudian menceritakan, "Wahai ayahku, ya Aba, aku tidak melakukan hal tersebut." Tapi kemudian Abu Bakar tidak menanggapinya karena tidak tahu juga informasi yang sebenarnya seperti apa. Hingga kemudian bersedih, dan setelah sebulan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur yang menegaskan bahwasanya Aisyah tidak melakukan perzinahan. Surat An-Nur ini bunyinya ayat 11, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka mengambil sebagian besar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Nah, ini penegasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu ayahnya tidak bisa membela, Rasul pun, ya, seorang Rasul pun tidak bisa mengetahui kecuali Allah yang memberikan tahunya. Makanya Aisyah istri Rasulullah ini mendapatkan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita hadisul ifki. Makanya ada beberapa pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari hikmah fikih besar ini. Ya, banyak sekali hal-hal itu. Oke, itu cerita perang Bani Musthalib, ya, kemudian perseteruan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor karena disulut api oleh orang-orang munafik, dan juga orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong yang telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga dengan kisah ini kita bisa belajar dan kita bisa ambil hikmahnya bahwa yang namanya berita bohong itu jangan cepat-cepat dipercaya, dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan segera membela kita yang melakukan kebenaran. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.